Nah, ini harus hati-hati teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di Shopee S Pinjam, yang mana katanya Shopee S Pinjam akan segera menurunkan FC lapangan ke rumah untuk menjemput tagihan langsung. Begitulah curhatan dari teman-teman saya yang selalu masuk ke dalam media sosial saya seperti di Instagram ya. Yang mana dia menyampaikan dia tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tapi dia ditelepon oleh pihak Shopee ya, dari S Pinjamnya, katanya kalau tidak melakukan pembayaran juga FC lapangan itu sudah di-standby-kan dan sudah dipersiapkan untuk turun ke daerah masing-masing. Benarkah hal ini, Bang? Dan apa yang harus dilakukan? Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi saya mau bahas tentang hal itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel Solusi Utang MB, coba disupport dulu, coba didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi, karena satu supportan dari teman-teman semuanya itu sangat berharga teman-teman semuanya. Paling tidak video saya masih bisa direkomendasikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan ya. Silahkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Selamat siang katanya ya. Kami dari PT ini, kalau Anda tidak melakukan pembayaran juga, ingat data Anda lengkap sama kami, bukti slik OJK, bukti foto KTP, dan data lainnya. Nanti data ini akan diserahkan kepada pihak ketiga ataupun kolektor wilayah. Ya, siapkan dananya lunas, standby-kan materai 10.000. Kita akan konfirmasi ke RT RW di bawahnya S Pinjam. Takut nggak teman-teman semuanya? Takut dong, pasti takut lah. Siapa yang tidak takut dengan hal seperti ini? Kenapa munculnya rasa takut? Karena Anda sendiri yang salah. Ya, kenapa Anda yang salah? Anda tidak ikhlas menerima kenyataan hari ini sehingga Anda dihantui dengan ketakutan. Coba sejak awal Anda ikhlas. Ya, Anda ikhlas menerima takdir, memang ini sudah fakta hidup ya. Nggak ada lagi gitu, tinggal kita jujur, tinggal kita terbuka. Mungkin bahasa-bahasa seperti ini Anda masih bisa cover sendiri. Ya, bahasa dari S Pinjam ini bukan sekali dua kali teman-teman semuanya. Dia mau menurunkan FC lapangan, dia mau menurunkan, melimpahkan data kita kepada pihak ketiga. Ini bukan yang pertama kalinya, tapi sudah sangat sering mereka lakukan. Ya, bahkan dari PT-PT pihak ketiga yang melakukan penagihan itu juga bergonta-ganti. Ada Sianghao, ada Telmak, ada lagi PT-PT apa, pokoknya banyak gitu loh. Bahasa-bahasa seperti ini. Apakah mereka akan menurunkan FC lapangan? S Pinjam adalah produk Shopee. Ya, mungkin di beberapa kota besar seperti di wilayah Jabotabek mereka sudah ada pihak ketiga untuk menyambung perpanjangan tangan dari sebuah perusahaan. Tapi untuk ke S Pinjamnya sendiri ya, hal ini masih, kalau orang bilang itu masih dikategorikan 5% dari 100%. Ya, cuma 5%. Ada yang sudah dikunjungi oleh Shopee PayLater ya, dan perwakilan sekalian dengan S Pinjamnya. Tapi mereka ini tidak menyeluruh teman-teman semuanya. Ya, tidak menyeluruh gitu loh. Dan kebanyakan dari S Pinjam sendiri itu tidak ada mempunyai deflektor lapangan yang spesifik dari S Pinjam. Dan apa yang harus kita lakukan, Bang? Yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus berdamai dengan diri sendiri. Tetap tenang, tidak ada yang perlu Anda takutkan. Ingat, posisi kita ini tidak mampu bayar. Kita ini bukan mafia pinjaman online. Ya, kita ini bukan perampok pinjaman online. Jadi nggak usah terlalu khawatir berlebihan dalam hal ini gitu loh. Seakan-akan Anda, kapasitas Anda itu melebihi dari teroris kayaknya gitu. Enggak. Ya, ingat, debt collector ini hanyalah ujung tombak. Ya, mereka paling ujung, tapi pekerjaan mereka paling berat. Mereka direkrut oleh pihak pinjol itu karena biaya mereka itu lebih murah. Ya, kalau nggak lebih murah, mungkin pihak pinjol lebih melimpahkan kepada pengadilan
atau diproses ke jalur hukum. Tapi karena ini jalurnya murah, biayanya murah, jalurnya juga cepat, prosesnya juga cepat, makanya diambillah pihak ketiga ini. Tapi untuk sekelas S-Pinjam, mereka hampir 90% mereka hanya bermain di WhatsApp, telepon, email. Ini hampir 90% gitu loh. Jadi ketika Anda mendapatkan chat WhatsApp bahwasanya Shopee S-Pinjam akan menurunkan semua FC lapangan, ini hanya dilakukan oleh Deskol. Ya, Deskol yang mencoba mengendalikan Anda dari jarak jauh. Contoh kayak perwakilan dari Telmak tadi gitu loh, yang menyampaikan bahwa dia telah mengantongi KTP, foto selfie, data-data lainnya gitu loh. Ya, bahasa-bahasa seperti inilah yang mereka pakai selalu gitu loh. Ya, daripada teman-teman pusing semuanya, Anda yang baru mengalami telat bayar di S-Pinjam, daripada lelah, capek setiap hari mendapatkan chat WhatsApp yang begini, yang begana segala macam, lebih baik ya hapus aja deh WhatsAppnya gitu loh. Daripada ribet-ribet gitu loh ya kan. Ketika Anda mendapatkan WhatsApp, kan ini malah mengganggu proses Anda. Yang seharusnya Anda bisa bekerja, Anda bisa berusaha, akhirnya nggak bisa bekerja lagi. Akhirnya nggak bisa berusaha lagi. Berarti Anda menjadi orang yang merugi. Ya, Anda sibuk menerjemahkan katanya dan katanya setiap hari. Kapan waktunya Anda mau beraktivitas? Ya, kapan waktunya Anda mau bekerja? Kapan waktunya Anda mau mengumpulkan uang? Kapan waktunya Anda mau memulihkan hidup? Makanya daripada Anda sibuk menerjemahkan yang katanya, lebih baik faktanya aja kita cari. Ya, faktanya kita ganti nomor, perkara ini selesai. Itu faktanya gitu loh. Daripada katanya yang kita terjemahkan. Katanya penurunan FC lapangan, katanya pelacaan lokasi, katanya pelimpahan pihak ketiga. Sibuk dengan katanya. Kapan kita mau cari faktanya? Faktanya semua itu tidak ada. Jadi saya harap teman-teman semuanya, ini kan banyak nih, pasti banyak dong nasabah dari S-Pinjam yang mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar. Itu jangan terlalu khawatir. Jangan khawatirnya terlalu berlebihan. Saya tanya dulu, coba ketik di dalam kolom komentar. Siapa yang mengalami telat bayar di S-Pinjam? Ketik di dalam kolom komentar. Ya, karena ini cukup viral juga dia. Dari sekelas Shopee, S-Pinjam ini cukup banyak digunakan. Ya kalau untuk paylater kan lebih ke limit belanja aja ya kan. Tapi kalau untuk S-Pinjam, dia kan lebih ke pinjolnya, lebih ke P2P lendingnya. Ini sangat banyak juga digunakan gitu loh. Dan sangat banyak orang yang mengeluh tentang S-Pinjam ini. Ya, yang dikeluhkannya ya hal-hal seperti itu. Kalau nggak nuansa-nuansa hukum, pasal 12 sekian, 13 sekian, pasal 37 sekian gitu loh, pasal pidana, pasal perdata, itu yang disampaikan oleh pihak-pihak Shopee, macam-macam yang dia sampaikan gitu, padahal faktanya nggak ada. Oke teman-teman semuanya, jadi kalau ada Anda mendapatkan chat misalnya Shopee S-Pinjam akan menurunkan FC lapangan ke rumah menjemput tagihannya langsung, tidak usah terlalu diterjemahkan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak usah kita simpan dalam pemikiran kita, oh dia akan datang, begana begini segala macam. Nggak usah Anda terjemahkan, yang rugi diri Anda. Ya, alangkah baiknya Anda melangkah terus ke depan, perbaiki hidup Anda, persetan dengan segala sesuatunya. Kalau misalnya Anda capek, lelah dan segala macam, ya kita kan bisa letakkan dulu smartphone kita gitu loh. Kalau misalnya Anda nggak bisa meletakkan smartphone, Anda bergantung dengan smartphone, kan bisa kita ganti dulu nomornya, kita hapus dulu WhatsAppnya. Ini demi menyelamatkan kita buat ke depannya. Apakah salah kita bang mengganti nomor? Justru ketika Anda tidak mau mengganti nomor, Anda yang salah. Sudah tahu Anda ketakutan gara-gara ditelepon, ketakutan gara-gara di WhatsApp, ketakutan gara-gara di email, tapi Anda tidak mau menghilangkan sumber ketakutan. Berarti Anda yang salah. Ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya bikin ini, itu dapat membantu teman-teman semuanya, terutama Anda yang mengalami telat bayar di Shopee, S-Pinjam, dan paylater. Ya, terutama untuk yang di S-Pinjamnya aja gitu loh. Jadi teman-teman kedepannya jangan berpikir yang aneh-aneh lagi. Satu-satunya risiko yang Anda dapatkan, kemungkinan besar 90% kemungkinan besar nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ini risikonya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini terima kasih banyak ya Anda yang selalu mensupport, mendukung
channel ini sampai detik ini alhamdulillah mendapatkan luar biasa ya dari supportan dan dukungan teman-teman semuanya. Oke. Kali ini saya juga cukup terkejut teman-teman semuanya. Ternyata ada yang total hutangnya itu masih 60 jutaan gitu loh. Dengan dia berhasil meminjam di 9 aplikasi pinjol legal. Ya, ini bukan semata saya penasaran atau gimana gitu loh. Cuman setahu saya gitu loh ya, sejak diterbitkannya COJK nomor 19 tahun 2023, yang mana kata OJK di dalam itu satu orang cuma boleh meminjam di 3 platform, harusnya hal seperti ini kan bisa dicegah gitu loh. Tapi ini masih ada aja orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol. Ya, apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan? Dan saya mau kupas tuntas hal ini teman-teman semuanya, biar teman-teman paham juga. Mana tahu teman-teman di luar sana juga masih ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol. Boleh nanti Anda simain video ini sampai habis dan Anda isi juga di dalam kolom komentar. Tapi seperti biasa teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Ini agak berisik ya teman-teman ya. Ini salah satu resiko kalau kita bikin videonya di dalam rumah. Saya bikin video dalam rumah gitu loh, karena kalau di mobilnya agak jauh di luar gitu loh. Jadi makanya di dalam rumah aja teman-teman. Jadi ada suara ketokan dan segala macam. Mohon dimaklumin aja. Oke, ini ada orang yang meminjam di 9 aplikasi pinjol. Saya sebutkan dulu ya. Yang paling pertama dia minjam di sini ada namanya EasyCash. Yang kedua Kredit Pintar, yang ketiga GoPay Pinjam, yang keempat ada Kami, yang kelima Aku Laku, yang keenam Shopee Pinjam, yang ketujuh 360 Kredi, yang kedelapan Rupiah Cepat, yang kesembilan Pinjam Yuk, ke-10 Bantu Saku. Maaf, jadi 10 aplikasi pinjol. Ini semuanya pinjol legal semua. Ini semuanya pinjol legal semua. Kebetulan yang bersangkutan ini dia ikut bergabung jadi membership di channel ini dan dia ikut diskusi khusus langsung sama saya, dan saya sempat terkejut juga kemarin pas nelpon dan saya tanyain gitu loh, ini kapan terjadinya Pak gitu loh, Bapak melakukan peminjaman hal seperti ini. Terjadinya dia peminjaman memang di awalnya dulu ada 2 aplikasi, katanya seperti itu, ada 2 aplikasi di tahun 2022, tapi itu sudah diselesaikan ya, dan dia mencoba lagi meminjam di tahun 2024 ya, dan alhasil sepanjang tahun 2024 dia berhasil meminjam sebanyak 10 aplikasi lagi gitu loh. Saya tidak terkejut dengan jumlah yang dia pinjam, cuman saya terkejut di mana letak aturan OJK. COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana di dalam COJK itu disampaikan surat edaran COJK nomor 19 COJK 06 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, mengatur aturan pinjol yang mengatur beberapa hal penting termasuk batas pinjaman ya, cara penagihan dan batas manfaat ekonomi. Salah satu poin penting adalah bahwa setiap debitur hanya boleh meminjam di maksimal 3 platform pinjol ya. Kalau ini berapa banyaknya kira-kira teman-teman semua? Jadi yang saya tangkap di dalam ini teman-teman semuanya adalah COJK nomor 19 tahun 2023 ini sebenarnya tidak berlaku dengan maksimal gitu loh. Ternyata masih banyak pinjol-pinjol legal yang tidak mempedulikan dalam hal itu. Ini kan tujuannya, kenapa dibentuk debitur hanya boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol, itu mengatasi supaya jangan terjadi gali lubang tutup lubang. Sekarang nggak lagi gitu loh. Dia berhasil meminjam sebanyak 10 aplikasi pinjol. Kalau si debitur mana dia peduli dalam hal itu? Bagi dia dalam pemikiran adalah dia harus menyelesaikan pinjaman pertama dengan pinjaman kedua, pinjam kedua dengan pinjaman ketiga. Kan rentetannya seperti itu. Harusnya ini kan dipedomani lagi oleh pihak aplikasi bahwasanya yang bersangkutan telah meminjam lebih dari 3 aplikasi. Bagaimana nanti tingkat untuk membalikan dana ini? Karena itu yang harusnya diperhatikan. Tapi dalam hal ini yang saya cukup terkejut juga gitu loh. Jadi COJK nomor 19 tahun 2023 ini hanyalah sebatas tulisan yang memang diterbitkan oleh OJK berdasarkan POJK tadi, tapi tidak dipatuhi di lapangan, tidak dipraktekkan. Dan pinjol yang mencairkan ini semuanya pinjol-pinjol legal dan pindar resmi. Ya, walaupun nama pinjolnya sudah tidak dipakai lagi, ini pindar resmi semua gitu loh. Contoh kayak
EasyCash di sini, EasyCash si debeturnya meminjam 870.000 ya. Yang kedua kredit pintar dia meminjam di 4.500.000 sekian. Habis itu GoPay pinjam lumayan banyak ini, 13.800.000 sekian. Habis itu ada kami luar biasa 23 juta ya. Habis itu cair lagi Aku Laku sebesar 8 juta. Cair lagi Shopee pinjam sebesar 7.700.000. Habis itu 360 kredit 450, rupiah cepat 200.000, pinjam yuk 1 juta, bantu saku 1 juta. Jadi total dia meminjam itu sebesar 60 juta. Siapa yang mau disalahkan? Disalahkan si debeturnya? Nggak bisa. Ketika si debetur sudah meminjam 3 aplikasi pinjol, harusnya aplikasi pinjol yang keempat menghentikan peminjaman. Jangan mencairkan lagi, kan itu gunanya fintech data center, pusat data fintech lending. Berarti real dalam posisi ini teman-teman semuanya dikorbankan gitu loh. Kalau konsepnya sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan lagi? OJK. Kata OJK kita sudah bentuk aturan. Ya. Siapa yang mau disalahkan? Si debetur karena tidak ada akalnya. Dia tidak tahu diri dan segala macam. Terus yang mencairkan gimana? Berarti ini tidak bisa disalahkan hanya sepihak. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Jadi aturan yang dikeluarkan OJK ini hanyalah bagian dari formalitas saja. Hanya sebagai bentuk ya, wah OJK ikut berpartisipasi dalam hal ini. OJK ikut juga nimbrung, ngatur dan segala. Ya sebatas itu aja gitu loh. Terlepas aturan tadi itu mau diikutin atau tidak, OJK tidak peduli. Ya, jadi saya harap teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan di awal dulu di beberapa video saya juga sempat menyampaikan, kalau Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, aplikasi keempat, kelima, keenam dan seterusnya, nggak perlu Anda bayar lagi. Karena tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Berlaku sejak Januari 2024. Jadi kalau sepanjang Januari 2024 Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, aplikasi keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan lunas. Bukan salah Anda, salah aplikasinya. Ngapain dicairin? Kan tujuan dikeluarkan aturan itu supaya jangan ada orang gali lubang tutup lubang. Untuk memitigasi resiko gagal bayar, tingkat kemampuan dia untuk membalikan dana ini. Kan ini tujuannya gitu loh. Sekarang tujuan itu sudah tidak mencapai. Tidak sesuai lagi gitu loh. Ya kan? Makanya teman-teman semuanya, di sini ada yang meminjam juga lebih dari 3 aplikasi pinjol, isi di dalam kolom komentar. Cukup Anda perhatikan aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3. Yang paling pertama Anda pinjam. 3 aplikasi di awal Anda pinjam. Fokus di sini. Sisanya persetan. Ya paham ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya Anda ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, nanti Anda coba laporkan kepada otoritas jasa keuangan. Saya terjebak di pinjol lebih dari 3 aplikasi. Saya bertanya tentang COJK nomor 19 tahun 2023, yang mana di dalam itu berbunyi satu orang cuman boleh meminjam 3 aplikasi. Sekarang saya mencair pinjaman itu sebanyak 6 aplikasi. Apa jawaban OJK? Saya pengen tahu, nanti teman-teman bisa bertanya langsung kepada OJK di ruangan web OJK, ruangan layanan konsumen 157 dan 157. Anda pertanyakan dalam hal itu. Saya pengen tahu apa jawaban OJK ketika Anda menanyakan hal ini. Anda kan sudah meminjam lebih dari 3 aplikasi. Sementara ada aturan yang berlaku sejak Januari 2024. Satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi pinjol legal. Ilegal nggak dihitung ya. Yang legal aja. Dan Anda melebihi batas tadi. Batas maksimal tadi, Anda misalnya meminjam 4, 5, 6, sampaikan sama mereka. Saya hanya fokus kepada 3 aplikasi sesuai dengan aturan OJK. Bagaimana kelanjutannya gitu loh. Karena ini aturan OJK yang membentuk. Saya hanya coba-coba dan ternyata pinjol itu cair. Ya, berarti masih banyak pinjol-pinjol legal yang tidak mengakui aturan COJK nomor 19 tahun 2023. Padahal di sana itu sudah lengkap sebenarnya teman-teman. Selain mengatur tentang bunga dan denda, juga diatur batasan berapa aplikasi kita cuman boleh, dan habis itu juga ada aturan juga yang disampaikan di sana itu di dalam COJK itu adalah aturan penagihan kredit terbaru. Ya, aturan penagihan itu yang seperti apa nanti sudah ada juga saya bahas di video lainnya. Yang jelas hari ini teman-teman semuanya, kalau ada Anda yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, berhenti membayar untuk pinjol yang keempat, 5, 6 dan seterusnya. Cukup Anda fokus kepada 3 aplikasi pinjol aja, negosiasi pokok yang Anda terima.
Jangan lagi Anda gali lubang tutup lubang. Ini tidak akan selesai. Jangan Anda pernah menyesali dan menyalahi diri Anda sendiri. Karena kesalahan tidak milik Anda sendiri. Kesalahan juga besar milik dari si aplikasi pinjol yang masih mencairkan dana buat Anda. Paham ya teman-teman semuanya? Mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda, terutama Anda yang mau minjam lebih dari 3 aplikasi pinjol. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.